Di Jerman. Jadi beli kamera itu awalnya pengennya landscape-an karena ngikutin temen-temen kan. Iya, biasanya awal semua kalau motret itu dari landscape. Dari landscape. Kadang-kadang minta fotonya gratis. Iya sih, sama. Nggak pernah gratis kan? Saya tuh kayaknya saya tipikal fotografer yang lumayan judes gitu ya. Okay. Jadi saya akan bilang gini, saya nggak butuh exposure, saya butuh uang. Iya. Iya. Let's open the shutter. Let's start the talk. Saya hari ini bersama dengan Seva Firdaus. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyampe juga di studio kita hari ini. Akhirnya setelah berapa abad? Ya. Oke, Mbak Seva, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, apa sekarang kegiatan sehari-hari? Kegiatan sehari-hari Di masa pandemi ini? Di masa pandemi ya. Sejak pandemi kan banyak kegiatan kayak foto yang di luar itu memang saya kurangin karena saya punya orang tua yang ada komorbidnya juga gitu kan. Iya. Nah sekarang sih kalau sekarang ini lebih ke pendidikan ya, jadi saya lebih senang ngajar. Oke. Ya. Jadi banyak ngajar. Nah, jadi banyak ngajar. Kita pengen tahu ya, karena Mbak Sevani teman-teman, Mbak Sevani followernya banyak ya. Menjauhi follower saya. Ya belum banyak. Tapi kita pengen tahu juga nih ya, sebenarnya Mbak Seva ini sebagai apa dari awal sampai sekarang, boleh sedikit cerita? Bisa disebut sebagai food photographer? Bisa. Food blogger? Food blogger ya. Food stylist? Bisa. Apa ya? Semuanya bar food lah ya. Iya. Sama tukang makan juga. Oh, tukang. Oke. Nah, berawalnya sebagai food photographer tuh dari mana? Jadi awalnya waktu masih sekolah di Jerman ya. Iya. Kan sekolah di Jerman itu kalau misalnya kita harus makan di luar terus ya lumayan ya, berat. Itu tahun berapa waktu itu di Jerman? Di Jerman tuh saya dari tahun 2002 sampai tahun 2015. Oke. Jadi itu udah motret? Belum motret. Jadi waktu datang ke sana tuh boro-boro megang kamera aja masih takut lah ya. Deg-degan gitu. Nah, karena awal-awalnya belajar masak tuh di Jerman tuh, karena nggak mungkin kan ngandelin jajan di luar, masak. Terus saya lihat kok foto orang-orang, foto bagus-bagus gitu. Jadi saya memang waktu itu ada yang namanya blog Pak, namanya Multiply zaman dulu. Iya. Saya sempat lihat waktu itu Multiply-nya itu. Sekarang udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Nah, itu jadi saya foto pakai HP, taruh posting, taruh resep. Jadi sebenarnya buat kayak arsip pribadi. Iya. Tapi lama-lama lihat orang fotonya bagus ya. Ya udah terus belajar. Kebetulan waktu itu memang beli kamera. Oke. Ini masih cerita di Jerman. Iya, masih cerita di Jerman. Jadi beli kamera itu awalnya pengennya landscape-an karena ngikutin temen-temen kan. Iya, biasanya awal semua kalau motret itu dari landscape. Dari landscape. Tapi terusnya agak males juga ya jalan-jalan sama cowok-cowok soalnya. Iya, udah gitu kalau udah salju selesai deh ya. Mendingan di rumah nonton gitu. Deh. Nah, akhirnya lihat foto orang kok bisa bagus-bagus, saya mulai belajar perhatiin foto-fotonya itu dari gitu. Terus cari, kalau zaman dulu tuh 2000, saya tuh mulai belajar fotografi yang secara otodidak ya, itu 2008 Pak. Awal 2008 ya, karena saya baru beli kamera 2007. Oke, 2007. Jadi sebelumnya pakai HP? Pakai HP, ya. Terus belajar 2008 itu dari dari internet kan, tapi nggak kayak sekarang. Dulu nggak ada food photography. Nggak ada. Nggak begitu dicintai. Nah, nggak seperti sekarang ini gitu. Jadi bener-bener saya belajarnya dari teori dasar fotografi lah ya. Nah dari situ itu terus belajar sendiri itu? Belajar sendiri. Terus belajar sendiri. Terus juga memperhatikan foto orang. Oh ini kayak kalau ini ditatanya seperti ini. Oh ini cahayanya dari sini. Cahaya itu belajar. Itu. Nah itu 2008, terus kemudian tahun berapa? Kalau nggak salah waktu itu kita belajar di tempat saya. Iya, nah 2012 kan saya pulang pergi Indonesia tuh, ya kan. Kalau ada kerjaan di sini saya pulang ke Indonesia. Gitu. Nah terus saya ngerasa otodidak itu nggak apa-apa, tapi tetap saya harus diajarkan oleh orang yang kompeten gitu. Jadi saya kompeten. Pasti kalau nggak saya nggak pilih Pak Haji. Jadi
Saya cari-cari lewat internet siapa aja kira-kira guru yang bisa mengajarkan saya tentang fotografi gitu. Itu ya. 2012. Searching. Terus keluarlah nama saya di depan. Aji Lubis gitu. Saya baca. Wah, saya tertarik. Ada beberapa Pak nama yang lain, tapi kan nggak boleh kan disebut. Jangan ya. Ada JJ. Nah udah terus ketemu Pak Haji, udah terus juga deket gitu. Udah ketemu Pak Haji kan, langsung janjian. Jadi waktu itu pertama kalinya kita buka, kalau nggak salah tahun 2012 itu bulan Mei, tanggal 5 Mei. Jadi nanti tanggal 5 Mei 2022 ini berarti kita 10 tahun Aji Lubisco. Jadi waktu itu saya ingat Mbak Seva kontak, kita baru buka tuh, baru bebenah-benah kan waktu itu ya. Dan ternyata Mbak Seva ini angkatan pertama ya waktu itu. Tapi tidak mengikuti dari beginner ya, karena waktu itu sudah basicnya di Jerman. Iya, kayaknya itu juga dari Pak Aji deh. Iya. Karena kan saya lolosin. Karena portfolio. Karena kan Pak Haji suruh bawa yang fotonya yang pernah dihasilkan kan. Waktu itu saya bawa buku kan, karena saya udah motret buat buku waktu itu. Nah terus Pak Haji lihat, Pak Haji kurasi, terus Pak Haji bilang oke, kalau gini kamu nggak usah dari beginner. Dari Pak Haji juga. Iya, dan akhirnya sampai kelas waktu itu ngambil apa ya? Potret ya. Jadi intermediate. Sekarang ini namanya advance atau studio lighting. Studio lighting. Kemudian ke potret ya, sempat potret fotografi. Yang low-key ya Pak? Ya low-key segala macam. Still life nggak ikut ya, nggak sempat ya. Belum sempet kan, mau ikut udah pandemi. Nah, terus bedanya apa? Kita pengen tahu juga persepsi dari Mbak Seva yang pelakunya. Artinya gini. Mbak Seva dari otodidak kemudian ke belajar, tujuannya adalah memperkuat pondasi dari keahlian itu sendiri. Nah, apa yang dirasakan setelah belajar gitu? Karena banyak kan nih gini, di luaran ini kan sekarang banyak yang ngapain sih harus kursus, ngapain sih harus belajar? Kayak saya kan S1 gitu ya. Nah, bahkan di Indonesia ini kan ada S1 fotografi. Tapi makin lama peminatnya makin sedikit karena era 2020 ini kayaknya everything serba instan. Pengennya yang cepat. Makanya di kursus-kursus termasuk di kursus kita ini sekarang cepat. Nah, apa yang Mbak Seva rasakan pertama kali dari otodidak masuk ke pendidikannya, apa yang kira-kira yang menjadi strong point-nya? Buat saya gini, kalau kita belajar otodidak sendiri kan kita baca, kita memahami dari diri kita sendiri gitu. Tapi begitu saya belajar sama Pak Haji kan waktu itu kan, saya langsung tahu teknikalnya gitu. Kan fotografi itu bukan cuma masalah, kan orang-orang bilang bakat juga ada di situ misalnya. Ya, bakat itu kalau research saya itu bakat itu hanya 20% kurang lebih. Bakat terus atau kayak misalnya foto pakai feeling misalnya. Kalau ini enak, tapi begitu belajar teknisnya jadi lebih kuat aja gitu Pak. Jadi kita tahu ini salah nih, kenapa kesalahannya ini, kenapa begini, karena kalau berdasarkan rules-nya teori yang saya pelajari, yang saya pelajari di sekolahnya Pak Haji itu nggak seperti itu gitu. Jadi buat saya tetap kita butuh untuk belajar secara benar gitu. Jadi kalau dulu belajarnya loncat-loncat. Mau ini belajar, ada menunya tuh di YouTube ya, atau di internet tuh banyak lah menunya. Gue mau belajar ini belajar, tapi kalau ini enggak, semua in the package gitu ya. Jadi akhirnya bisa dikatakan pondasinya jauh lebih kuat. Betul. Jadi in every situation of the shooting itu bisa dilakukan. Betul. Gitu ya. Dan jadi kayak ngerasa ini juga sih kayak pas lagi motret, lagi ada trouble shooting gitu ya, karena kita udah punya basicnya, kita tahu kenapa kalau ini apa yang harus kita lakukan, jadi agak lebih mudah aja sih Pak Haji. Dan juga ada apa konsultasinya juga ya. Iya, ada konsultasi gratis, jangan lupa. Karena kalau misalnya belajar di YouTube mau kemana lagi gitu, kalau ini kan bisa telepon Pak Haji. Gitu. Iya, kalau ada trouble shooting, saya lagi motret sama klien, tiba-tiba ada kendala, telepon Pak Haji. Iya, jadi lebih mudah gitu ya. Artinya gini, memang sebenarnya di segala bidang pastinya harus punya mentor. Betul. Ya, saya juga dulu waktu masih kuliah punya mentor.
Jadi kalau bedanya mentor saya dulu di Australia, jadi kalau sekarang nggak sulit. Waktu itu kita masih chatting lewat email. Sekarang lebih mudah, sempat pakai Skype juga waktu itu. Tapi kan kita nggak mungkin merepotkan tiap hari gitu, karena kan distance-nya kan jauh. Ya jadi memang tetap karena memang kita butuh gantungannya gitu. Ya gantungan itu memang lebih memperkuat sih sebenarnya keilmuan yang kita punya. Oke, nah setelah itu dari belajar mulai lebih kuat. Berdirilah sebagai food photographer. Iya, sebenarnya sebelum belajar sama Pak Haji udah ada ngerjain proyek-proyek. Udah, oke. Tapi ya jadi lebih mengerti gitu. Lebih pede lagi. Lebih pede lagi gitu ya. Karena kan selama ini kan misalnya kita tahu segitiga exposure, apa sih itu aperture, apa sih itu berdasarkan apa yang kita baca di internet gitu kan. Betul. Tapi begitu kita belajar dari Pak Haji dikasih tahu ini kenapa aperture itu tuh adalah ini, itu lebih kena. Kayak lebih menetap di kepala gitu. Jadi lebih paham. Walaupun misalnya waktu kita ngajarin kan nggak spesifikasi di food photography, tapi itu tetap masuk di dalamnya karena yang kita ajarin pondasinya ya. Betul. Oke. Nah, setelah berjalan terus kemudian sudah berapa banyak proyek yang dikerjain sampai sekarang? Waduh. Ini kalau ngomong waduh berarti udah lama juga sih Pak ya. Jadi proyek kita banyak, kalah aja sama dia. Masih tetap banyakan Pak Haji, tenang aja. Konsumernya perusahaan atau perorangan? Apa sekarang kan lagi terkenal dengan UMKM nih? Nah, awal-awalnya tuh saya masih random aja sih Pak ya. Apa aja ya? Apa aja gitu. Tapi it's all about food ya? Iya. Jadi saya pernah kerja sama brand besar, pernah sama UMKM, perorangan. Apa aja sih? Oke, tapi pernah sampai sekarang mayoritas? Kalau sekarang saya lebih ke UMKM. UMKM. Oke. Nah, ini UMKM lagi rame nih. Iya. Ya. UMKM lagi rame. Nah, banyak yang suka DM saya, terus kemudian ada yang teman-teman curhat gitu ya, food photographer, bahwa yang kontak-kontak UMKM itu kadang-kadang minta fotonya gratis. Iya sih, sama. Nggak pernah gratis kan? Diminta yang gratis pernah ya. Kadang-kadang gini, kadang-kadang sering kali gini, misalnya gini, saya punya jual somaynya 20.000 gitu ya. Mbak Seva nge-charge saya satu foto 500.000 gitu. Gimana saya jualnya gitu? Iya. Padahal hitungannya kan nggak begitu sebenarnya, benar nggak? Nggak hitung apple to apple gitu. Artinya 500 ketemu 20.000 enggak. Ya kita contoh misalnya Coca-Cola, ya itu minumannya harganya cuma 6.000 misalnya, tapi iklannya di Indonesia itu miliaran. Betul. Ya kan nggak mungkin dibandingin antara 1 miliar dengan harga 6.000 gitu kan. Nah jadi ini berbeda nih. Nah tapi kebanyakan di luaran orang persepsinya seperti itu nih. Jadi akhirnya banyak yang udahlah mendingan aja PKHP deh gitu. Iya. Nah gimana nyikapinnya tuh? Kalau saya sih memang ada kan pernah nemuin kasus kayak gini kan? Banyak Pak. Banyak, bukan cuma UMKM sebenarnya, bahkan brand-brand besar pun kadang-kadang minta harga ke kita tuh kayak kok tega sih gitu. Padahal kan mereka punya budget untuk promosi kan, kayak gitu kan. Padahal mereka bikin billboard, ya bayar pajaknya bisa misalnya placementnya dengan pajaknya bisa 1 M setahun. Kalau kita divide mungkin sekitar 100 jutaan sebulan. Ya kan, kalau ini kan cuma one time kan, foto bisa dipakai setahun. Nah, tapi mereka masih mikir ya. Iya, masih juga banyak. Jadi kalau saya biasanya kalau ada yang banyak Pak, ada yang kayak gini, kita mau foto dong Mbak, nanti kita kasih punya produk loh, terus sama Mbak di exposure. Saya tuh kayaknya saya tipikal fotografer yang lumayan judes gitu ya. Jadi saya akan bilang gini, saya nggak butuh exposure, saya butuh uang. Iya. Saya nggak penting jadi terkenal, buat saya yang paling penting itu saya dapat duit gitu kan. Betul. Kita realistis aja lah, nggak munafik gitu kan. Tapi ada juga yang ngambil. Iya. Banyak sekali gitu. Voucher hotel pernah ditawarin? Oh, voucher hotel sih belum. Saya pernah ditawarin foto, kemudian nilai sekian itu di split, dia bilang, Mas Haji kita bayar yang setengahnya itu dengan cash, tapi setengahnya lagi dengan member
Clubhouse. Saya bilang asisten saya nggak butuh Clubhouse. Betul. Saya butuh Iya, listrik. Iya betul, nggak mungkin dong anak istri saya suruh mau makan kita ke Clubhouse aja. Itu setengah-setengah. Tapi kan banyak juga nih yang katanya nih motret di provide semua dalam di hotel dikasih voucher. Pernah nggak ditawarin itu? Enggak ya? Syukur deh. Kalau ditawarin mau nggak? Enggak ya? Enggak mau. Tetap butuh duit. Iya dong. Realistis. Iya, soalnya begini, kita kan motret cuma sekali ya Pak Haji. Iya, dia bisa pakai sebanyak dia bayar kita cuma 1 kali. Iya. Dia bisa pakai karya foto kita sampai dia bosen. Betul. Ya betul, kan? betul. Sampai dia ngerasa butuh untuk ganti foto lagi yang baru. Betul. Kayak gitu. Betul. Dan kalau saya tuh suka ada yang ini, Mbak saya soalnya gini-gini baru lah ini. Akhirnya saya cuma ngasih tahu gini, kalau kamu butuh uang untuk bayar kebutuhan kamu, saya pun juga sama. Iya. Saya bayar listrik. Ada cost. Ada sama. Kamera dibeli loh. Iya, bukan jatuh dari langit. Bukan gitu nyolong. kan, bener. Ada lampu, ada pendidikan, itu kan investasi. Properti. Oh, Mbak Seva juga jadiin properti ya? Iya. Oh, oke. Jadi nggak hanya motret doang ya? Oh iya, nyediain properti biasanya. Biasanya tuh ada kayak tergantung klien. Kalau misalnya kayak di restoran bikin menu, saya tuh nggak bawa properti, paling hanya pendukung. Karena kan kalau di restoran kan prinsipnya kan what you see is what you get gitu kan. Betul. Jadi ya piringnya ya piring dari sana kayak gitu. Paling tapi kan ada tambahan kayak bawa napkin, alas foto, segala macam, dan itu kan dibeli ya. Iya. Gitu. Nah, cerita tadi di restoran dari satu klien, ada nggak cerita menarik? Oh ada banget. Apa itu? Jadi waktu itu kalau nggak salah setelah belajar sama Pak Aji deh kayaknya, saya dapat klien salah satu restoran India. Jadi masakannya khusus India. Oke. Waktu itu saya kerja sendiri Pak Haji. Karena dia nggak mau bayar food stylist, jadi dia maunya. Tapi selama ini pakai asisten? Waktu itu pakai. Kemarin nggak ada? Itu kan juga baru lah ya, baru yang untuk di Indonesia. Bawa sendiri segala macam. Dulu masih jadi superwoman. Iya, sekarang tetap superwoman juga sih. Terus bawa sendiri, setting sendiri. Iya, setting sendiri. Tapi dia memang kalau stylingnya, plating dari dia kan, dari mereka, karena itu kan menu kan. Oh iya. Jadi semua chef ya. Jadi gampang, nggak sulit ya. Nah, waktu itu saya pakai lensa makro tuh. Pakai lensa makro untuk motret. Makro lensa berapa? Pakai lensa 60 Pak. 60 mili. Oke. Jadi pakai lensa 60, terus saya tuh lupa banget gitu. Kalau makro itu nggak bisa bukaannya yang terlalu besar. Karena nanti yang bidang yang kelihatan dove-nya tuh akan sempit sekali kan. Betul. Jadi ruang fokusnya sedikit. Ya sedikit. Terus udah gitu, kalau nggak salah itu saya tuh pakai aperture-nya 5,6. Kecil banget. Kalau buat makro kecil banget itu. Iya. Nah, begitu selesai sampai rumah saya upload semua kan, karena kan harus cepet ya. Besoknya udah harus saya kasih ke klien gitu kan. Pas saya lihat, aduh ini dove. Dan itu nggak pakai tethering, nggak ada. Itu saya nggak tethering. Nggak ada. Lagi nggak tethering. Jadi nggak ketahuan. Sampai tapi akhirnya, karena waktu di LCD nggak jelas banget. Nggak jelas banget kan. Dan memang kalau nggak di zoom. Nggak. Jadi waktu itu memang waktu saya motret itu ada ownernya. Jadi memang saya kalau motret on location selalu saya bilang ownernya kalau bisa ada. Hadir di situ, jadi ACC. Dia setuju lanjut. Iya. Jadi biar mengurangi inilah. Itu proses ya, bagian proses. Ya maksudnya mengurangi supaya nggak ada revisi. Begitu saya lihat saya udah oke. Saya bersedia untuk melakukan 1 hari lagi yang nggak dibayar karena ini total kesalahan saya. Jadi buat Mbak Seva itu pakai F4 berapa tadi? 4 sama 5,6. Antara 4 sampai 5,6 itu adalah kesalahan tuh. Kesalahan karena ruang tajamnya sempit. Ya, karena ini tentang makanan Pak. Masa nasi goreng misalnya yang kelihatan cuma atasnya doang gitu kan? Nggak mungkin gitu kan? Iya. Satu butir gitu. Nah itu kan nggak terus? Tapi kan sebelum ini kan kliennya minta kan. Kirim, saya punya galeri kan, saya kasih galeri online, saya kasih ke dia passwordnya, dia pilih dulu mana yang mau. Jadi nanti maksud saya kalau saya mau memperbaiki saya ada referensi yang dia suka yang mana. Begitu dia dapet, dia lihat ini yang saya mau, saya memang pengen katanya foto saya itu belakangnya blur gitu.
Alhamdulillah gitu ya. Ternyata kesalahan saya disukai oleh klien. Jadi nggak jadi deh. Jadi yang harusnya itu ada reshoot. Iya. Ya, dan itu for free udah di prepare, itu nggak jadi. Nggak jadi. Dan dia suka banget. Suka banget. Suka banget sampai dia merekomendasikan. Itu belum cerita kesalahannya kan? Belum mau cerita, tapi dia udah keburu suka. Ya udah tutup aja gitu. Jadi waktu abis saya, jadi kan gini, dia tuh sistemnya tuh klien saya tuh kan dia bahasanya bahasa Inggris kan. Jadi sewaktu abis saya kasih dia langsung nelpon karena dia pengen diskusi. Ya kata-kata pertamanya dia adalah saya suka banget foto ini. Bahkan dia merekomendasikan saya ke teman-temannya dia loh. Dengan teknik yang sama enggak juga dong? Enggak, maksudnya berarti kan saking dia puasnya gitu kan. Setelah dia saya dapat klien lagi juga orang India juga gitu. Berarti dia wah benar. Tapi abis itu saya belajar dari pengalaman. Itu jadi pengalaman. Iya, jadi pengalaman. Jadi itu sebenarnya tuh selamat juga ya. Selamat juga ya. Lumayan ya Pak, mau trade sehari lagi gitu bawa properti. Dan reputasi kan, karena dia bilang wah ini kayak baru belajar gitu ya. Waktu itu memang lagi pertama kali ya. Nah memang uniknya di situ. Memang kadang-kadang yang saya lihat gitu, saya juga pernah ngalamin hal yang sama. Karena perspektif kita dalam melihat satu foto itu kan sempurna. Betul. Sempurna ya. Tapi ternyata di mata orang klien kita, bahkan orang lain itu tidak seperti itu. Betul. Gitu ya. Jadi mereka kadang-kadang oh ini udah bagus gitu. Ya sudah gitu. Kalau kita kan terlalu memikirkan lightingnya terang ini, gelap dan lain-lain, dimensinya segala macam, fokusnya buat mereka ini this is fine, this is good. Itu saya pernah juga kejadian seperti itu. Kadang-kadang kalau di Indonesia itu kan terkenal dengan Astrada. Asal terang dan ada. Kirain asisten sutradara. Asal terang ada, udah wujudnya ada, itu udah selesai kan gitu ya. Tapi kita kan nggak bisa, apalagi kita kan yang belajar gitu ya. Kita perlu dimensi of light, kemudian kita perlu semacam kontras, lighting dan lain-lain kan gitu ya. Nah ini menarik sih sebenarnya ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Enggak Pak. Karena kan setelah itu saya pakai mulai syutingnya tethering terus kan, kelihatan jelas gitu. Jadi berubah dari tidak pakai tethering kemudian pakai tethering. Setiap shot pakai tethering. Wireless atau kabel? Masih pakai kabel. Atau Bapak mau sponsorin saya, mau endorse? Saya sudah pakai ke wireless Mbak. Mungkin Bapak mau endorse? Tunjukin fotonya. Kita udah wireless semua gitu, karena kita memang gini, inovasi dalam teknologi ini kan yang kita perlu ya. Satu tadi non tethering dengan kita menggunakan tethering. Nah tethering itu adalah mempermudahkan buat klien nih. Dan satu lagi tuh sebenarnya kayak kemarin kita dulu pakai kabel, sekarang kita non kabel. Kemudian lampu-lampu kita juga menggunakan lampu-lampu yang wireless, portable. Kita udah nggak ngerepotin colokan lagi. Kita kadang-kadang kalau saya survei itu masih mereka nanya, Mas Haji butuh colokan, adik kita ada di sini. Oh nggak perlu, kita colokan membuat ngecas baterai aja kok gitu. Loh kok bisa gitu? Ya karena semua kita sebuah wireless. Termasuk waktu itu kita shoot di rumah, kita nggak mau bebankan listriknya ke mereka kan gitu. Jadi itu sebenarnya jadi bonus. Gitu. Jadi mereka tuh kadang-kadang excited. Kayak kemarin kita tethering pakai handphone, pakai tab gitu. Mereka, oh canggih juga nih gitu. Saya bilang norak juga ya. Ya karena kita udah tahu kan gitu. Betul. Bahkan ini kita pakai tethering, RAW-nya kita transfer di situ pakai WiFi kan gitu. Waktu itu sempat kita pakai Bluetooth, tapi sekarang WiFi lebih cepat ternyata gitu, tanpa harus terganggu dengan WiFi yang ada di sekitaran lokasi gitu. Nah, terus apa lagi kira-kira yang menarik dari situ? Pernah nggak? Tapi tadi nggak dibayar nggak mungkin ya, nggak mau ya. Yang soal nggak dibayar, saya sih gini Pak prinsipnya. Jadi kan kalau orang tua ya, dari orang kita kan anak-anak kan pasti pendidikannya dari orang tua. Jadi kalau orang tua saya itu selalu menekankan bahwa yang namanya kita bekerja itu nggak selamanya harus cari uang, tapi juga kita cari pahala gitu. Betul. Nah ada kok banyak juga yang saya bantu benar-benar gratis gitu. Saya tapi dengan ada
term of service-nya sih, saya lihat dulu dia kondisinya gimana. Kalau misalnya brand besar terus dia mintanya gratis, yang enggak etis gitu. Biasanya saya bantu sih yang UMKM kayak gitu sih. Itu ada timbal baliknya, itu oke lah ya, 1-2 oke lah, jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, 100 ya. Iya sih. Karena kembali kita butuh juga ya. Nah, lalu kemudian jadi tadi saya menarik Mbak Seva bilang kan ada properti, Mbak diminum loh. Oh iya benar Pak. Jadi ada properti, nanti kita cerita nih propertinya apa aja, tapi kita pengen tahu nih flow-nya, flow Mbak Seva sebagai food photographer itu seperti apa sih? Misalnya apakah tadi hanya motret atau styling juga? Apa butuhkah seorang food photographer ini menjadi food stylist? Kalau Mbak Seva ini kan komplit. Iya. Ya, saya pernah juga kerja bareng kan sama Mbak Seva ya, propertinya. Food stylist Pak Haji ya? Iya, food stylist. Propertinya luar biasa gitu, banyak gitu. Kalau saya kan nggak itu. Kalau saya lebih kepada ya udah saya motret gitu. Syukurnya masih ada yang datang sih ke saya buat food photography, tapi saya motret loh. Gitu. Food stylistnya ada yang lain. Nah, Mbak Seva ini komplit set. Enggak juga. Jadi saya selalu menawarkan. Flow-nya seperti apa? Kalau kayak ini biasanya saya menawarkan dia maunya apa? Jasa fotografernya aja kah? Atau dia mau paket komplit? Kalau paket komplit itu ya bukan cuma makanan aja Pak. Paket komplit maksudnya komplit itu adalah di mana food stylist juga dari saya. Properti dari saya. Kalau cuma jasa fotografernya saya datang aja sebagai. Jadi food styling. Properti fotografer. Oh ya. Ada lagi? Itu 3 itu aja. Iya 3 itu aja. Jadi bisa ini dipaketin. Iya. Nah biasanya kalau misalnya properti berarti kan di quote-nya terpisah dong. Atau apa senangnya mereka di package? Di package sih. Udah. Pernah nggak dipisah? Selama ini sih belum pernah ya Pak. Jadi itu udah harga yang saya kasih adalah udah including semuanya, kita udah ngitung. Jadi kalau include itu sekian, kalau misalnya jasa fotografinya sekian, gitu. Nah terus dari semuanya itu berarti nanti Mbak Seva kerja food styling sendiri atau dengan orang ada tim? Kalau di awal-awal saya sama jadi food stylist juga ya, tapi udah dari tahun 2015 kayaknya ya. Saya udah pakai food stylist sih. Jadi dibantu lah dengan tim. Jadi saya benar-benar cuma memikirkan motretnya aja. Nah, motretnya itu di lokasi atau di studio, Mbak Seva sendiri? Kalau di rumah saya enggak. Jadi keluar. Kalau di rumah ya sekarang ini Pak, sejak pandemi. Iya. Masih ada ya? Masih ada, tapi mereka nggak datang ke rumah. Mereka benar-benar kirim aja. Jadi untuk kayak proses brainstormingnya, dia maunya apa, konsepnya kayak apa. Biasanya kita pakai Zoom atau nggak WA call ya. Kalau cuma berdua gitu, dia maunya apa. Mereka ngasih mood boardnya misalnya. Mereka pengen kayak gini. Nanti kita bicarain. Ini harusnya gini-gini. Jadi nanti udah. Dan biasanya kalau kayak motret kayak gitu. Di rumah ini saya suka waktu saya habis foto saya kasih ke dia nih kalau dia oke, lanjut karena gampang ya sekarang bisa pakai WA atau apa gitu ya. Saya tipe yang malas revisi soalnya Pak. Iya jangan sampai nanti reshoot. Iya, lebih baik hari itu lama nggak apa-apa panjang, tapi selesai di ACC gitu ya, jadi lebih gampang ya. Nah terus kemudian setelah itu proses syuting, editing sendiri. Sampai sekarang belum karena editing itu kan kita ya Pak, betul. segala macam gitu. Betul. Kayak sampai sekarang aja orang-orang tuh nggak tahu kalau di galeri saya tuh ada bermacam merek kamera. Tapi kelihatannya di IG ada ya, aja, di Instagram ada ya. Ada. Nah Instagram Mbak Seva di Seva Firdaus. Nanti di ini ya. Kita taruh di deskripsi biar teman-teman bisa lihat foto-foto yang hasil dari Mbak Seva. Berbagai macam makanan ada di situ, kadang-kadang ada still life juga. Iya, tapi karakternya memang kelihatan sih. Kelihatan. Seperti itu, jadi tarikannya tuh kelihatan gitu. Tarikannya udah kayak kita naik sepeda. Iya, karena gini, kayak benar. Jadi masing-masing orang kayak gini, orang tanda tangan itu mau dibilang berbeda, tapi ketika dia satu tarikan itu sama.
gitu. Itu saya belajar dari orang bank waktu itu. Oh, gitu Dia ya? bilang gini, Pang, saya tanda tangan saya beda-beda dia. Saya bilang gitu. Nggak apa Pak, tarikannya sudah bisa kelihatan kok katanya gitu. Oh, Jadi iya. ternyata benar. Jadi foto juga gitu. Saya juga gitu. Orang kenal saya tuh ternyata karakternya Aji Lubis tuh seperti ini. Ya. Oh ternyata Seva Firdaus seperti ini ada lagi seperti kayak gitu. Jadi emang itu sudah menjadi karakter fotografi dari seseorang gitu. Nah terus sisi ngajarnya? Kalau ngajar, Ya. Kenapa pengen ngajar? karena saya memang seneng ngajar dari dulu. Oh, oke. Jadi Jadi ceritanya jadi guru. Iya, jadi dari SMA itu saya udah ngajar private, Kayak kan? salah satu tim kita dipanggil Bu Guru sih. Oh gitu ya. Saya memang seneng ngajar sih, Oke. seneng aja gitu ngajarin, berbagi sharing sama orang gitu. Oke, belajarnya di kampus atau di tempat kursus atau Saya juga online? online, ada yang online, ada yang datang ya Pak ya. Kalau zaman pandemi gini saya nggak terima yang belajar tatap muka gitu kan, belum kan. Tapi kemarin-kemarin udah sempet sih Pak, waktu kita lagi landai kan. Iya. Coronanya landai, saya udah mulai ada Iya. kelas Jadi waktu online. cerita flashback dari tahun 2020 Maret itu kena corona pertama kali ya, strike Indonesia, pekerjaan susut dong. Wow, banget. Berapa persen? Wah, Saya 90%. mungkin sama kali Pak ya. karena- Curhat ya. Iya, jadi waktu 2020 itu bener-bener yang lagi banyak Iya. project ya, alhamdulillah gitu. Batal Ya, semua? Iya, Hampir. hampir banyak Hampir. yang batal ya, karena rata-rata kan foto harus ke klien. Iya, terus restorannya tutup Iya, dan nggak itu bisa. juga. Nah, akhirnya mereka kayak ya sudahlah, mereka juga kayak harus ngurangin budget kayak gitu. Iya, memang semua Iya. cut off. Apalagi saya hubungan dengan orang yang akhirnya orangnya nggak mau difoto, direksi nggak mau difoto, ya Iya. selesai. 90% batal. Iya, Jadi akhirnya kita ya merenung aja ya. iya, rezekinya pasti ada sih. Ya ternyata coming back gitu ya, coming back. Tahun berapa itu? Mulai datang lagi. Jadi waktu 2020 itu akhirnya lebih fokus ke Ngajar, ngajar oke. online gitu. Nah terus pelan-pelan mulai ada lagi, tapi dengan syarat itu mereka nggak boleh datang ke rumah saya gitu, karena saya punya orang tua kan. Tapi Mbak Seva datang ke sana nggak? Enggak juga. Itu banyak banget Pak yang saya tolak-tolakin. Aduh, bukan menolak rezeki ya. Bukan menolak rezeki. Tapi memang jaga-jaga sih ya. Kita juga nggak bisa ini ya. Karena apa ya? Karena kan pertimbangan saya kan ibu kan. Saya Iya. punya ibu yang udah sepuh, terus Iya, juga benar. ada Ya itu nomor satu lah ya. Iya. Betul. Dan betul. prinsipnya sih kalau itu memang kalau saya tolak berarti itu bukan rezeki saya. Iya, Udah, iya, itu yang lebih iya. bikin pikiran lebih enak. Ya, ternyata hikmah dari COVID itu ada. Banyak. Bahwa kita lebih mengutamakan Keluarga lah ya. keluarga, kesehatan, keselamatan dibanding nilai uang. Betul. Ya, walaupun sebenarnya ada lumayan juga Ya nih ya. walaupun ya pastilah. Tapi gimana ya gitu ya. Jadi mau nggak mau lah ya. Nah, sekarang udah coming back, udah semuanya masih setengah normal? Setengah normal sih. Setengah normal. Kemarin udah mau full lagi, terus kita ada Omicron lagi kan. Iya. Jadi ya Oke. ini lagi. Nah, selain food photographer, food stylist, Mbak Seva juga ngajar. Sekarang jadi Nikon Squad Indonesia. Gitu. Tuh hebat loh. Ya. Ada di belakang Pak Aji. Saya official, Mbak Seva Squad. Ya makanya kan SWAT itu kan yang jagain official ya. Oh gitu ya. Iya. Squad jadi ngejagain Nah, official. Iya, kan official kerjanya terlalu banyak. Iya. Iya, jadi squad ini nih backup. Iya. Nah, jadi squad, apa rasanya waktu itu dipilih jadi squad? Dipilih jadi squad rasanya. Karena one of dari sekian ribu fotografer di Indonesia, misalnya pengguna Nikon gitu kan, sekian banyak gitu, Mbak Seva 12 orang loh. Iya Satu dari sekian banyak terpilih. Gimana rasanya? Rasanya beban sih. Beban yang membawa nikmat. Iya pasti seneng banget karena dipercaya ya sama Nikon gitu kan. Ya. Tapi pun bebannya adalah ya karena kita begitu kita sudah dipercaya oleh satu brand gitu, oleh Nikon gitu, kita harus
diri saya udah adalah Nikon. Iya, betul. Jadi nggak bisa seenak-enaknya. Tingkah laku kita juga kita jaga lah, jangan sampai jadi apa jadi yang seleb kita, nih ya ceritanya. Enggak saya belum Pak. Saya nggak pernah merasa diri saya seleb gitu ya. Maksudnya apapun yang saya lakukan, saya harus ingat bahwa di belakang saya ada nama Nikon. Jadi jangan sampai saya membuat malu Nikon. Iya, betul. Tapi seleb loh. Saya pernah goes bareng sama orang, seseorang gitu yang awalnya saya nggak kenal. Saya goes bareng, ngobrol-ngobrol. Saya bilang saya mau kerja apa Mas Haji, saya motret gini-gini. Oh iya Mas Haji, istri saya juga belajar tuh fotografi, dia kebetulan lagi ngejalanin food fotografi gini-gini. Ada untuk Mas Haji, itu gurunya namanya Seva Firdaus. Hah? Dia lebih terkenal dibanding saya. Jadi oh iya itu saya kenal, apa sih kenal, iya itu murid saya. Hah? Dia kaget juga. Jadi ternyata dia ikut online-nya Mbak Seva waktu itu. Gitu. Makanya diam-diam ternyata seleb. Amin. Tapi nggak pernah ngerasa jadi seleb sih. Nggak pernah ya, gitu ya. Oke. Biasa aja. Gitu. Nah, kira-kira dari sampai saat ini, sampai kapan Mbak Seva mau jadi fotografer? Sampai kapan ya Pak? Selamanya? Seterusnya. Seterusnya. Jadi nggak ada kata pensiun. Saat ini sih belum ada kata-kata untuk pensiun itu ya. Nggak kepikir ya. At least kalau misalnya nggak motret lagi gitu, nggak mengerjakan, saya masih tetap bisa ngajar sih, itu aja sih pengennya. Oke, itu aja ya. Oke, jadi tetap pengen berbagi, tujuannya itu bagian dari charity mungkin salah satunya ya. Iya. Gitu ya. Karena memang seneng ngajar aja sih. Oke, Mbak Seva, terima kasih banyak ya. Kita bisa bincang-bincang. Ini episode kedua ya Mbak Seva dengan tim kami dari Open the Shutter. Kira-kira ada harapan yang mau disampaikan buat fotografi Indonesia, khususnya food fotografi misalnya? Harapan saya sih buat teman-teman yang sekarang lagi ngejalanin food fotografi ya, jadi food photographer itu ya hargai diri sendiri. Hargai diri sendiri. Oke. Dan jangan mau jatuh harga. Iya. Hargai diri sendiri, karena gini, kalau misalnya kayak banting-bantingan harga itu, ya itu terserah, itu hak mereka. Cuma kalau saya melihatnya adalah kamu ngasih harga yang nggak banget gitu ya. Jadi nggak di situ nggak menghargai diri sendiri. Karena gini, menghargai diri kita sendiri karena apa yang kita punya sekarang. Kenapa kita bisa motret kan adalah dari Allah kan. Berarti kita nggak menghargai nikmat yang Allah kasih. Betul. Jadi appreciate the value ya. Iya betul. Hargai diri kita sendiri. Your value, karena diri masing-masing punya value. Betul. Akhirnya keluar dengan angka misalnya nilai rupiah dan sebagainya itu sebenarnya dari value itu sendiri. Betul. Ya, dari value diri. Oke. Terima kasih Mbak Seva, senang bisa ngobrol-ngobrol di masa pandemi ini. Sebenarnya hampir endemi nih kita ya, mudah-mudahan ini bisa terlewati dengan baik, dan saya doakan rezekinya terus lancar. Amin. Kepekerjaan makin banyak. Amin. Semua hotel, resto pakai Mbak Seva deh. Iya, jangan lupa Pak Aji. Rekomendasiin saya. Oke, terima kasih Mbak Seva. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan kita bisa lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Ciao.